Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini eh, dari judulnya mungkin cukup sederhana, adakah potensi bencana likuifaksi di sekitar kita? Jadi memang saya mengawali presentasi dari hal yang sederhana dulu, nanti yang susah-susah saya titipkan ke Pak Edi. Saya memang tadi disebutkan berlatar belakang geologi dan juga tentunya pendidikan saya tempuh juga kebanyakan saya kaitkan dengan aspek-aspek geologi, walaupun pendidikan terakhir saya di satu prodi yang namanya lebih luas dari sekedar geologi, yaitu Earth Resources Engineering. Nah, ini merupakan sharing pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan terkait dengan likuifaksi dan tentunya juga beberapa pengalaman dari kolega di sini yang akan saya ambil. Ada 3 bagian utama. Yang pertama mungkin saya akan cerita atau memaparkan dari sisi kegempaan. Yang kedua nanti masuk ke inti likuifaksi, dan terakhir mungkin kita bisa diskusi apa saja yang kita lakukan terhadap likuifaksi itu sendiri. Baik, sekedar mengingatkan kita bahwa kita berada pada satu dinamika bumi yang cukup aktif, apalagi Indonesia berada pada salah satu bagian yang kita kenal sebagai pertemuan lempeng besar dunia. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sering melihat video ini dan mudah-mudahan juga sering mengamati bagaimana proses pergerakan lempeng yang sudah kita sepakati bersama dalam konsep tektonik lempeng atau teori tektonik lempeng. Baik, saya tidak akan berbicara banyak mengenai itu, tetapi sebagai implikasi yang sangat penting untuk kita sadari bersama bahwa adanya proses pergerakan lempeng, kita memiliki suatu kondisi yang memang bisa dikatakan sangat membahayakan dari sisi kehidupan yang kita kenal sebagai bencana alam, khususnya di sini seringkali juga disebut bencana geologi, tapi saya lebih suka bencana beraspek geologi lah ya. Geologi tidak selalu memberikan bencana. Baik, saya langsung saja di situ memperlihatkan produk dari teman-teman di pusat studi gempa bumi nasional ya, yang mengupdate gempa-gempa di Indonesia. Kita lihat betapa ngerinya kalau sebenarnya kita mencermati potensi gempa yang ada, seakan-akan sebagian besar lah ya, pulau-pulau besar di Indonesia itu hilang, tertutup sumber-sumber gempa yang ada. Nah, tentunya itu sangat berkaitan dengan sumber gempa baik yang berasal dari pertemuan lempeng maupun sumber-sumber gempa yang ada di antara kita, artinya di kepulauan yang kita kenal sebagai sesar atau Bapak Ibu sekalian mungkin menyebut sebagai patahan. Nah, di situ kita lihat ya lempeng relatif bergerak satu dengan yang lainnya, dan kalau kita melihat pergerakannya tentunya Bapak Ibu sekalian juga sering membaca ya, cukup intensif dari selatan seakan-akan menubruk Eurasia, lempeng Eurasia, di mana kepulauan Indonesia sebagian besar berada dengan kecepatan antara 6 sampai 7. Kemudian dari timur ya, kita seakan-akan didorong oleh lempeng Pasifik bagian barat, itu kita melihat Caroline Plate, di situ ada Philippine Plate juga yang seakan-akan mendorong Indonesia ke arah relatif ke barat. Nah, itu semua berimplikasi yang cukup berat, Bapak Ibu sekalian, dan memang hari ini kita akan lebih fokus pada satu yang sebenarnya dalam konteks bencana gempa bumi masuk juga dalam bagian yang kita sebut sebagai collateral hazard. Nah, kita tentunya akan melihat dulu bagaimana gempa bumi ini yang didalami oleh banyak ahli juga dan selalu diupdate untuk kriteria atau parameter gempa bumi yang digunakan di Indonesia. Tetapi bicara mengenai
kerusakan infrastruktur akibat gempa dan tentunya bahaya-bahaya turunannya, kita harus melihat dari dua sisi di sini. Ya, sisi yang pertama memang apakah kita sudah menyiapkan gedung kita untuk benar-benar bersahabat dengan potensi bencana yang ada. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa renungkan. Yang kedua adalah, nah ini yang memang tugasnya para ahli yang mendalami gempa bumi dan berbagai bencana lainnya yang berkaitan dengan gempa bumi, yaitu mendefinisikan bahaya itu. Ya, dari tentunya yang cukup penting, banyak ahli geologi yang mendalami di mana sumber gempa berada, bagaimana penjalarannya sampai titik di mana kita beraktivitas. Ya, biasanya terkait dengan gedung, bendungan atau infrastruktur lainnya. Nah, ini yang penting yang perlu saya tegaskan sekali lagi, dan berawal dari sumber-sumber gempa yang ada. Ini juga saya ambil dari teman-teman Pusgen. Versi 2010 sebenarnya saya terlibat juga untuk berdiskusi banyak hal terkait dengan sumber-sumber gempa ini. Bahkan pada saat itu kolega dari USGS seperti Mark Peterson yang datang ke sini untuk berdiskusi terkait dengan revisi peta gempa bumi Indonesia tahun 2010. Waktu itu saya juga sempat hadir dan berdiskusi juga, dan inilah yang kita punya pada saat itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah melihat versi yang terbaru dari ini, yang dalam note di bawah PPT saya tertulis di situ, ya, pada versi tahun 2010 ada 81 sesar aktif, tetapi pada versi tahun 2017 yang sudah diupdate sekitar 4 tahun yang lalu, sebenarnya sudah mulai setelah 2010 selesai, teman-teman juga terus melakukan studi secara intensif, ya, untuk melihat berbagai potensi sumber gempa yang ada. Ini bagian yang sangat penting. Nah, 2017 kita bisa melihat ada 295 sesar aktif. Nah, saya bilang dan sering saya diskusikan sama teman-teman, apakah ini sesarnya beranak gitu ya? Tentunya tidak, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena memang kita lebih bisa memahami karakteristik dari sesar-sesar tersebut. Dan sebenarnya banyak sesar yang saat ini juga masih menjadi PR. Artinya kita belum mengetahui dengan baik bagaimana parameter-parameter gempa bumi untuk digunakan lebih lanjut dalam analisis secara analitik. Nah, ini yang sebenarnya penting, Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi. Mungkin nanti revisi berikutnya versi peta 2000, katakanlah 2000, nggak tahu 2021 atau 2022, mestinya setiap 5 tahun kalau teman-teman bilang ya akan diperbarui. Jadi kalau 5 berarti tahun depan ini muncul lagi versi yang terbaru, dan konon kalau teman-teman di infrastruktur bilang, waduh kok tambah gede terus ini, ya, yang harus dihadapi. Nah, itulah kenyataan apa yang kita hadapi di tanah air kita yang memang potensi bencana beraspek geologi, salah satunya yang terkait dengan gempa bumi ini menjadi sesuatu yang cukup berat, tetapi tantangan juga sekaligus bagi kita semua. Nah, ya ini sekedar menunjukkan bagaimana usaha para ahli di Indonesia untuk terus memperbaharui dan terus update, dan tentunya di sini diharapkan semakin lama semakin akurat. Ya, bagaimana kita membuat tektonik modelnya, ya, berdasarkan dan memperlihatkan sumber-sumber gempa bumi yang ada, termasuk mengenerate parameter-parameter seismik yang nanti pada akhirnya akan dipakai untuk kode bangunan maupun infrastruktur secara umum. Nah, ini yang penting, sehingga apa yang dilakukan juga di Indonesia itu juga bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kolega kita di luar negeri sana yang juga selalu mengupdate. Nah, ini ada inset peta-peta di bagian kanan. Saya pakai laser pointer mungkin lebih baik ya. Ini ya, di bagian kanan ini perjalanan kita memiliki peta gempa dari tahun 1970 sampai 2010. Ya, nah ini yang cukup menarik.
Oh, ini ada coretan, mungkin bisa dihapus ini dari bukan dari saya kayaknya ya. Oke. Bisa dilihat di sini perkembangan ya dari 1970 sampai 2010, dan nanti kita bisa melihat juga versi 2017. Tentunya kalau melihat warnanya saja, wah semakin berwarna-warni, ini kayaknya semakin pintar juga. Tetapi bukan itu yang ada, melainkan tingkat akurasi ya, dengan mempertimbangkan berbagai sumber gempa yang sudah baik dan juga teknik-teknik untuk mengenerate parameter-parameter gempa yang ada. Nah, inilah salah satu peta yang dihasilkan ya, versi 2017. Dan karena nanti kalau kita bicara likuifaksi sebenarnya berawal dan juga kita mengawali apa yang kita lakukan dalam analisis dengan peta gempa ini. Ya, terutama salah satu peta gempa yang umum digunakan dengan periode ulang 500 tahun. Nah, ini yang menarik yang perlu Bapak Ibu sekalian juga cermati ya, versi yang terakhir dan nanti digunakan dalam praktek analisis likuifaksi. Nah, tentunya karena likuifaksi ini unik dan umumnya terjadi di bagian permukaan atau akhir dari strata tanah dan batuan gitu ya. Nah, kita tentunya harus concern terhadap bagaimana perilaku tanah batuan secara setempat atau yang biasa yang disebut sebagai site class atau kelas situs di sini ya. Nah, teman-teman mungkin juga bingung yang tidak terbiasa istilah situs gitu ya, site class di situ. Nah, biasanya atas dasar 3 parameter teman-teman di sini harus mengklasifikasikannya ya. Sorry mungkin agak kecil di sini ada nilai sonic velocity atau kecepatan gelombang sonik, terutama VS-nya, shear wave velocity-nya. Kemudian kita punya SPT yang digunakan juga untuk mengklasifikasikan site class yang kita hadapi di lapangan. Kemudian yang terakhir menggunakan Andrean shear strength. Ini banyak diterapkan. Dan tentunya kalau kita memiliki potensi likuifaksi langsung terjun ke bawah gitu ya. Jadi site class kita ke F yang membutuhkan satu kajian yang lebih seksama di situ. Walaupun tidak masuk SF, kadang-kadang di SD maupun SE kita juga memiliki potensi-potensi likuifaksi yang secara setempat harus juga diwaspadai. Ingat kita tadi mendapatkan PGA di bedrock, sehingga kita harus melakukan konversi ke PGA di permukaan tanah yang sudah juga disediakan oleh rekan-rekan dalam SNI 8460 2017 ya, terutama untuk kondisi paling ekstrim di situ di periode 2 detik, 0,2 detik maksud saya. Ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa ini menjadi concern? Karena kita sudah pahami bersama bahwa kondisi permukaan sangat mengontrol kerusakan atau damage yang terjadi karena gempa bumi. Ya, terutama kalau kita berhadapan dengan unconsolidated sediments atau sedimentary soil di situ. Ya, kalau dalam geologi saya menyebutnya sebagai quaternary sediments. Ya. Jadi batuan atau tanah-tanah yang masih relatif muda, ya, sedimen yang masih relatif muda. Oke, dari situ kita berangkat untuk melihat secara seksama nanti likuifaksi secara kalau teman-teman menyebut kuantitatif maupun kualitatif. Nah, salah satu tadi yang sudah disebut satu kejadian likuifaksi yang bisa dikatakan masif, sangat masif gitu ya. Dan ini menjadi satu kejadian yang fenomenal di dunia dengan displacement yang cukup besar gitu. Apakah ini murni likuifaksi atau teman-teman dan para ahli di dunia menyebutnya likuifaksi yang men-trigger atau menginjus adanya slide flow. Jadi ada longsoran intinya ya. Jadi likuifaksi yang men-trigger pergerakan lebih lanjut yang
lebih lanjut itu bisa dikategorikan sebagai flow slide atau longsoran ya. Nah, inilah yang mengakibatkan displacement-nya bisa 1 kilo gitu ya, sampai 1 kilo lebih. Nah, ini yang menarik. Memang kejadian ini menjadi pelajaran kita bersama dan juga para ahli di dunia untuk bisa lebih baik lagi memahami likuifaksi, tentunya pada area-area yang memiliki kemiringan tertentu. Nah, saya tuliskan di situ early lesson come only through bitter experience. Ya, biasanya peristiwa-peristiwa yang dahsyat seperti ini membuat kita terus berpikir, terus memacu kita untuk lebih baik lagi memahami likuifaksi. Baik, berangkat dari sana Bapak Ibu sekalian, dan ini ada insight salah satu kejadian likuifaksi, tetapi yang lain juga cukup menarik sebenarnya untuk kita diskusikan, tapi bukan hari ini. Ada insight satu hotel yang runtuh total, Roa-Roa, yang terjadi akibat gempa bumi 7.4 saat itu ya, 2018. Dan juga tsunami. Ya, ini satu jembatan yang sangat terkenal di Palu. Baik, bagian yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke likuifaksi, dan nanti sedikit saya juga cerita mengenai mekanismenya. Maaf, bukan mau menggurui, tetapi sekedar sharing saja di sini, dan ini beberapa sebenarnya materi kuliah juga. Ya, inilah yang juga beredar saat itu, ya, cukup menarik. Dari satelit image kita bisa melihat rekonstruksi kejadian likuifaksi di Petobo khususnya. Nah, bagaimana flow slide yang terjadi setelah likuifaksi itu berlangsung bisa diamati dari perubahan dan pergerakannya. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang satu sisi memprihatinkan karena ratusan rumah gitu seakan-akan tenggelam di situ. Kemudian bagi para ahli bertanya-tanya, ini apa benar murni lateral displacement dari hanya likuifaksi semata, atau memang benar ada flow slide. Nah, konon istilah daerah sana, Nalodo ya kalau nggak salah, itu memang suatu kombinasi antara likuifaksi dan longsoran. Ya, bukan Nalodo ini bukan hanya likuifaksi semata. Nah, ini yang saya coba pahami, dan info dari teman-teman juga begitu. Berarti dulu pernah juga terjadi likuifaksi yang khas seperti ini, yang bergerak juga mengakibatkan lateral displacement yang cukup besar. Ya, saya sempat ke sana dengan tim dari PUPR juga ini ya. Mungkin rekan-rekan ada yang mengenali, dan juga kebetulan dengan tim JICA survei selama 2 hari. Nah, lumayan juga sebenarnya jangkauannya, dan kalau Bapak Ibu sekalian juga mengenal salah satu ahli ini yang cukup ternama, ada Iko Otohata, author untuk buku Geotechnical Earthquake Engineering, dan juga dia editor sebenarnya buku likuifaksi. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat, dan insight foto-foto kecil ya, berbagai observasi yang saya lakukan pada saat pasca kejadian likuifaksi, dan khususnya memang di sana saya banyak mengamati fenomena likuifaksi yang ada. Sebagai akademisi waktu itu saya diminta untuk juga menjelaskan likuifaksi sepulang dari Palu gitu ya. Sebenarnya ini ada suaranya, mungkin nggak terdengar di Bapak Ibu sekalian ya, untuk menjelaskan mengenai likuifaksi itu sendiri. Jadi ya, cuplikan dari apa yang saya sampaikan di media massa maupun di media YouTube channel dari ITB gitu ya, tentang likuifaksi ini, salah satunya saya potong begitu saja di sini. Ya, intinya mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, bahwa likuifaksi ini kita berhadapan pada suatu perilaku yang aneh, yang tadinya sebenarnya kita kenal sebagai solid material, tahu-tahu memiliki sifat seperti liquid materials. Nah, ini yang menarik. Nah, apa yang menyebabkan itu? Tentunya salah satu yang penting adalah gempa bumi itu sendiri. Dan yang
mengkondisikan itu juga yang penting, yaitu keberadaan muka air tanah atau zona-zona jenuh air tanah. Nah, ini akan menjadi pertimbangan tentunya dalam nanti melakukan pemahaman dan analisis likuifaksi dengan lebih baik lagi. Nah, kalau saya mengambil dari salah satu autor ternama Kramer gitu dalam bukunya Likuifaksi juga yang mendefinisikan likuifaksi ya, yang kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Nah, intinya sebenarnya strength dari material itu terlampaui oleh akibat adanya kenaikan pore pressure yang eksesif, ya, yang sangat-sangat drastis besarnya, sehingga kuat gesernya terlampaui. Kalau saya refleksikan di kriteria keruntuhan Moore-Kolom, ya, yang sangat terkenal sekali dan saya yakin sudah dipahami dengan baik. Dan kalau kita bekerja dalam kondisi efektif stres, tentunya akibat tekanan pori kalau normal saja ya turun, tetapi tidak belum bisa jadi belum menyentuh Moore-Kolom failure kriteria. Nah, akibat adanya tekanan yang eksesif, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bagian bawah ini, ya, bisa jadi normal stres yang kita dapatkan sangat drop sehingga satu saat kondisinya atau kuat gesernya terlampaui yang kita sebut sebagai failure di situ, yang mengakibatkan tanah itu seringkali juga disebut sebagai collapse. Nah, inilah inti dari kejadian likuifaksi dan banyak eksperimental dilakukan. Saya ambil salah satunya yang cukup menarik dengan table shaking gitu ya, oleh kolega-kolega dari Aachen University di situ, jelas memperlihatkan perilaku yang tadinya jelas perilaku solid yang kemudian berubah karena kenaikan tekanan pori yang sangat eksesif, sehingga perilaku yang ada menyerupai perilaku fluida. Apa-apa yang ada di atasnya di situ langsung terdeformasi atau bahkan tenggelam oleh akibat perubahan kondisi tersebut. Baik, satu video yang saya juga sering gunakan untuk memvisualisasikan bagaimana likuifaksi itu terjadi, dan di video ini kebetulan juga dituliskan 3 faktor penting ya untuk terjadinya likuifaksi. Yang pertama, kita memiliki sedimen yang relatif loose di situ. Yang kedua juga air, ya, dalam kondisi yang mengakibatkan saturated atau jenuh, sehingga groundwater table atau muka air tanahnya relatif dangkal. Kemudian yang ketiga adanya gempa itu sendiri. Nah, ketiga hal itu tentunya menjadi satu kombinasi yang harus kita perhatikan pada suatu kondisi di lapangan yang nantinya menjadi inti dari apa yang kita analisis. Ini saya ambil dari IRIS ya, konsorsium dari riset untuk masalah seismologi di Amerika. Baik, kemudian kalau kita bicara lebih detail lagi dari mekanisme likuifaksi yang ada, ini juga menjadi bagian yang banyak dibahas. Ada 2, yang pertama yaitu flow liquefaction. Di sini secara umum sebenarnya kalau tadi kita bicara strength dari tanah itu dipengaruhi oleh kenaikan tekanan pori. Nah, untuk flow liquefaction ini secara umum sebenarnya shear strength-nya terlampaui oleh kenaikan tekanan pori yang eksesif tadi. Nah, inilah yang sebenarnya nanti kita bisa amati untuk beberapa kejadian di Indonesia. Yang kedua, cyclic mobility, yang sebenarnya stres yang ada belum melampaui shear strength dari tanah atau sedimen yang ada, sehingga apa yang dihasilkan oleh proses cyclic mobility ini hanya fenomena-fenomena setempat nanti yang bisa juga kita amati. Dan sebenarnya di dalam kasus likuifaksi keduanya ini bisa terjadi secara bersamaan tergantung dari kondisi setempat. Artinya dalam satu event gempa yang sama gitu. Nah, ini yang menarik, ada beberapa damage atau kerusakan akibat likuifaksi yang sangat klasik dengan foto-foto yang saya tampilkan di bawah ini. Memang ini
sengaja saya tampilkan karena memang saya yakin kalau teman-teman sudah biasa bermain di likuifaksi tahu itu yang paling kiri pasti dari kejadian di Niigata gitu ya, apartemen yang seakan-akan bloknya saling miring, ada yang berdiri, ada yang miring, tenggelam sebagian dan sebagainya. Nah, yang tengah ini kejadian di Christchurch 2011 yang juga sangat terkenal, adanya proses uplift, akan-akan buoyancy uplift dari pavement jalan yang ada dan displacement dari jalan itu. Nah, yang sebelah kanan ini juga sangat terkenal karena dipakai bukunya cover bukunya Kramer dalam laporan khusus untuk likuifaksi di Washington. Ya, jadi kita bisa melihat di gambar yang paling kanan itu ada lateral spreading juga yang cukup besar, termasuk sebenarnya ada settlement yang harus kita hitung nanti pada saat kita melakukan analisis likuifaksi secara detail. Nah, ini yang menarik sebenarnya banyak jenis-jenis damage akibat likuifaksi yang sudah juga oleh para ahli dilakukan karakterisasi dan model-model ya damage akibat likuifaksi. Nah, satu proses yang juga cukup menarik dan banyak disoroti manakala kita survei likuifaksi yaitu adanya sand boils yang juga saya ambil dari Iris ini ya, yang memperlihatkan bagaimana mekanisme sand boils ini cukup menarik gitu ya, interaktif dengan video. Nah, kita akan bisa mendapatkan sand boils atau sand blows ya yang cukup banyak juga di kejadian-kejadian gempa di Indonesia sebenarnya. Bahkan tidak hanya pada satu single source, bisa juga dalam satu yang saya sebut sebagai paralel ya, karena banyak gitu atau line source gitu ya, karena bentuknya berupa garis gitu, sehingga ini cukup menarik ya. Proses-proses ini yang memang seringkali menyertai dan kita amati dari fenomena likuifaksi yang ada menyertai gempa bumi. Yang ini saya dapatkan dari kolega PVMBG yang pada saat itu survei ke Lombok. Sebenarnya banyak foto-foto lain. Saya ambil aja sebagian untuk memperlihatkan fenomena sand blows atau sand boil. Nah, yang ini juga ya cukup banyak sekali sebenarnya ya yang bisa kita temui di Palu, dan ini kita temui di antara atau bahkan di luar area-area yang sudah kita kenal sebagai area-area yang memiliki massive liquefaction di sana. Nah, yang dilanjutkan dengan flow slide yang sebenarnya di sini di area-area manapun kita seringkali bisa menemukan yang namanya sand balls ini untuk kejadian di Palu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya agak cepat sedikit ya. Dari sini sebenarnya kita biasa melakukan analisis sederhana dengan salah satu grafik yang digunakan dari Ambrase untuk memperlihatkan apakah kejadian gempa ini berpotensi likuifaksi atau tidak gitu. Biasanya kita membandingkan antara jarak epicenter dengan besaran magnitudenya. Beberapa proses kejadian gempa di Indonesia juga sebenarnya saya memiliki data yang semuanya hampir di atas garis yang ditarik sebagai lower boundary-nya untuk terjadi likuifaksi, sehingga jelas sekali kejadian Palu itu malah jauh di atas gitu ya. Khususnya ini berlaku untuk gempa dangkal. Nah, kalau kita lihat video di kanan ini saya ambil dari kolega saya Pak Wahyudi yang mengais-ngais tanah yang memang kelihatan sekali loose. Dan di situ kalau kita menganalisis menggunakan grafik Sucida tentunya akan banyak jatuh di bagian yang kita sebut sebagai high possibility of liquefaction. Dan ini menjadi dasar awal juga bagaimana kita menganalisis likuifaksi. Sebenarnya saat ini juga sudah banyak pengembangan dari ground size analysis untuk likuifaksi, terutama untuk yang cohesive soil. Ya, saya tidak menampilkan di sini, tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sering melakukan dan mencatat bahwa dalam cohesive soil ini juga dimungkinkan
ya untuk yang liquid plasticity index-nya rendah atau liquid limitnya rendah gitu ya, relatif. Nah, kita harus waspada. Mungkin yang paling banyak kita menggunakan Bray and Sensio karena yang paling akhir gitu, tapi kita juga bisa menggunakan klasifikasi Wang untuk yang kohensif atau yang Sid et al. Juga mengemukakan untuk yang kohesif juga tahun 2003 ya. Nah, ini yang menarik dan saya coba plot bagaimana regangan geser maksimum terhadap cyclic stress yang ada dari kejadian likuifaksi di dua tempat, misalnya di sini di Palu dan Lombok yang juga terjadi pada tahun yang sama ya. 2018 ini memang penuh bencana saat itu. Nah, memang sangat berbeda dari dua kejadian itu terkait dengan likuifaksi yang ada dan kecenderungan dari mekanisme yang ditimbulkannya. Di Palu saya lebih melihat mekanisme cyclic mobility lebih dominan dibandingkan di Lombok ya, cyclic mobility lebih dominan dibandingkan flow liquefaction yang terjadi di Palu. Ya, sehingga kita bisa tidak heran lagi melihat bahwa kejadian di Palu ini memang cukup fenomenal gitu ya, apalagi dikatakan bahwa itu terjadi dalam satu kemiringan tertentu ya, flow slide itu akan terjadi umumnya. Baik, ini yang bisa juga sebenarnya menjawab kenapa mekanisme yang terjadi di Palu itu menimbulkan lateral displacement yang besar ya, di luar kebiasaan lateral displacement untuk likuifaksi yang normal ya. Konon para ahli bilang 10 meter itu sudah sangat besar gitu ya, apalagi ini sampai ratusan meter bahkan kilo gitu ya. Nah, tentunya aspek lain yang kadang-kadang teman menyebut sebagai liquefaction induced flow slide gitu. Nah, ini yang menarik, dan ada satu video amatir yang ya, banyak video yang saya pikir cukup bermanfaat bagi para peneliti untuk bisa mengamati fenomena pergerakan yang ada, termasuk hal-hal yang cukup detail. Kadang-kadang kita bisa amati dari video-video tersebut. Baik, itu bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Bagian yang ketiga saya ingin mengemukakan mengenai bagaimana kita menganalisis juga, ini sebenarnya bukan zonasi saja, zonasi kerentanan dan analisis likuifaksi lah ya. Saya jadikan satu bagian di sini. Karena kalau mungkin zonasi kerentanan saja ini memang biasa kita sebut sebagai tahap awal untuk mengenal apakah di area-area mana saja yang akan berpotensi likuifaksi lebih tinggi dibandingkan area lainnya. Jadi ada perbandingan relatif. Ya, peta ini sangat zonasi ini yang nanti diwujudkan dalam peta ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, karena terkait dengan bagaimana menggait kita dalam mitigasi ke depan. Ya, karena peta bahaya ini menjadi kunci, saya pikir. Jangan sampai kita melakukan mitigasi pada area-area yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya, sehingga kita memang harus melihat dulu secara seksama di mana area yang lebih berbahaya antara satu dibandingkan yang lainnya. Nah, secara geologi, ini saya ambil dari Youth and Perkins yang cukup menarik di sini. Bagaimana kalau ini terminologi geologi, saya pikir ya ada jenis-jenis endapan dari endapan kuarter umumnya, walaupun di sini ada yang umurnya lebih tua dari kuarter, dan ini umur-umur geologi yang bisa kita lihat di sini ya, relatif endapan-endapan yang muda potensinya tinggi. Dan inilah yang sebenarnya menjadi dasar untuk menentukan susceptibility atau kerentanan tadi dalam konteks likuifaksi. Nah, kalau kita melihat peta geologi Indonesia, tentunya ini menjadi dasar awal untuk melihat sebaran-sebaran potensi likuifaksi, di mana di sana juga diperlihatkan di mana posisi endapan kuarternya. Di sini mestinya ada warna abu-abu gitu ya.
yang menjadi penciri endapan kuarter kalau aslinya ya Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat dalam skala yang lebih besar lagi, hanya untuk memvisualisasikan bahwa endapan kuarter ini eksis ya di beberapa bagian di Indonesia, dan ini hanya untuk menekankan bahwa susceptibility map ya ini menjadi acuan awal di mana kita bergerak untuk menganalisis lebih detail lagi, dan di bagian kedua ini juga bagaimana parameter yang akan kita gunakan untuk membuat susceptibility map dalam peta kerentanan. Dan yang ketiga, nah ini yang nanti menjadi acuan manakala kita harus mengambil langkah atau tindak lanjutnya, di mana biasanya kita melakukan kewaspadaan untuk bagian-bagian yang masuk kategori besar maupun sangat besar untuk terjadi likuifaksi gitu ya potensinya. Nah, kita lihat salah satu contohnya ini ya, peta yang sudah dihasilkan oleh Badan Geologi yang memplot posisi-posisi dengan kerentanan likuifaksi sangat tinggi ya, warna merah gitu. Nah, kita bisa melihat Palu semuanya merah, dan di bagian selatan Yogyakarta yang sekarang juga dikembangkan untuk berbagai infrastruktur, ini sudah jelas di situ diberi warna merah sehingga harus hati-hati. Nah, prinsip dasar dari peta atau zonasi kerentanan sebenarnya kita menguraikan beberapa aspek yang ditengarai akan mempengaruhi kejadian likuifaksi, dan ini sudah dengan baik dikemukakan oleh Kramer dan diuraikan menjadi 4 faktor utama. Yang pertama adalah faktor histori dari kejadian likuifaksi itu sendiri yang di breakdown lagi sebenarnya menjadi 2 subfaktor. Kemudian ada faktor geologi yang juga di breakdown menjadi 2 subfaktor. Saya tidak akan detail untuk masalah ini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari Kramer langsung. Dan ada faktor yang menarik dari komposisi materialnya yang di breakdown menjadi banyak faktor di sini ya. Nah, ada 6 faktor, maaf, ada 6 faktor di sini. Kemudian yang terakhir adalah faktor air tanah, dan semua ini sebenarnya ya kita sebut sebagai bisa jadi semi kuantitatif ya terhadap multifaktor yang ada yang digunakan untuk membuat susceptibility map. Nah, ini contoh yang dibuat di beberapa negara lain. Saya ambil satu saja yang dibuat di Oregon sana, yang memperlihatkan sebenarnya bukan hanya susceptibility map, tetapi juga ada peta site class yang kiri, yang di awal tadi saya sebut sebagai kelas situs, yang memang juga bisa kita petakan. Ya. Kemudian dari sini saya ingin juga memperkenalkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membuka, ini satu atlas zona kerentanan likuifaksi yang tadi sebagian sudah saya munculkan untuk Jogja dan Palu. Dan ini sebenarnya saya diajak diskusi juga dengan teman-teman Badan Geologi saat itu, terutama PATGTL, Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan ya, sebagai leading center yang membuat peta ini saat itu. Nah, kita lihat ini beberapa cuplikan peta yang ada, seluruh Indonesia sudah dibuat. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa download dan bisa mengamati dengan secara seksama bagaimana peta ini dibuat. Memang tidak sepenuhnya menggunakan metode yang dikemukakan oleh Kramer, tapi ada adjustment tertentu. Nah, sehingga paling tidak peta ini bisa mendirect kita semua bahwa apakah di sekitar kita ini ada potensi likuifaksi atau tidak ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab Bapak Ibu sekalian dari apa yang saya buat dalam judul presentasi ini. Paling tidak menjawab awal. Nah, karena dengan ini saja kita seringkali nggak puas ya. Para ahli tentunya akan melanjutkan dengan analisis yang lebih konteksnya lebih sulit lagi, lebih rumit lagi. Nah, saya juga tidak akan masuk detail, mungkin ini nanti bagian Pak Edi ini ya, yang menjelaskan secara detail. Intinya kita harus juga mengkonfirmasi apakah di sana terjadi likuifaksi dengan menghitung safety factor atau faktor keamanan, ya seperti biasa. Dan satu lagi sebenarnya kita bisa melakukan analisis liquefaction potential index ya, atau PL di sini ya, yang kanan ini. Nah, untuk yang indeks potensi likuifaksi ini juga digunakan sebagai basis dalam membuat peta, tetapi dalam akurasi yang lebih tinggi. Kalau tadi
kerentanan dalam akurasi yang mungkin bisa dikatakan lebih regional atau medium detail scale gitu ya. Untuk yang ini ya kita menggunakan indeks potensi likuifaksi kita sudah bisa atau lakukan untuk dalam skala yang biasanya lebih detail lagi. Karena PL ini juga berbasis pada faktor keamanan yang kita hitung. Ya, jadi ada dua metode yang biasa dilakukan di sini untuk menghitung faktor keamanan. Biasanya saya menggunakan metode NCEER gitu ya. Nah, dari Youth tahun 2001 dan yang kanan ini Idris dan Bullinger ya tahun 2004. Nah, dari sini sebenarnya kita hitung juga potensi dari lateral spreading maupun settlement-nya. Yang tadi saya katakan kalau kita ngitung yang Palu dengan metode normal gitu ya untuk lateral spreading gitu tentunya nggak akan mendapatkan angka sebesar itu ya sebesar kejadian yang ada dan itu membuktikan adanya flow slide yang mengikuti dari kejadian likuifaksi ini. Dan tentunya biasanya hitungan ini didasarkan pada magnitude yang standar yaitu 7,5. Baik, jadi itu yang utama dan ini sekedar dua contoh terakhir yang ingin saya sampaikan dari presentasi saya. Nah, ini sebenarnya pekerjaan dari mahasiswa yang saya bimbing yang menganalisis likuifaksi. Dia menggunakan analisis menghitung faktor keamanannya dengan berbagai peak ground acceleration dan berbagai skenario pre-ground acceleration tentunya dari apa adanya dari bedrock sampai dia konversi ke peak ground acceleration permukaan atau bahkan dia memperhitungkan juga bagaimana amplifikasi itu terjadi secara setempat. Nah, ini yang cukup menarik dalam analisis safety factor. Kemudian salah satu contoh ini yang perbedaan dari yang pertama tadi sebenarnya terkait dengan besarnya PGA dan bagaimana menganalisis PGA untuk input menghitung FS-nya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan indeks potensi likuifaksi yang basisnya sebenarnya juga safety factor, tapi dilakukan koreksi terhadap faktor kedalaman dari tanah atau sedimen yang berpotensi likuifaksi. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan indeks. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini secara seksama ada angka di bawah 5, kemudian 5 sampai 15, kemudian di atas 15. Dari rendah sangat rendah, tapi di sini langsung tinggi dan di sini sangat tinggi. Ini dari kolega saya di Badan Geologi ya yang memang menerapkan dari apa yang didasarkan dari Iwasaki ya untuk indeks potensial likuifaksi. Tapi kalau kita menggunakan metode yang lain, katakanlah Luna and Frost, penyebutannya sebenarnya beda lagi. Jadi ada medium kalau kita pakai Luna and Frost atau bahkan metode MERM ya, itu juga ada medium tergantung cara bacanya saja. Angka-angkanya sama ya. Itu saya kira yang paling penting dan bagian akhir ini saya ingin menegaskan saja 3 slide lagi kayaknya ya saya punya menegaskan bahwa analisis ini penting dalam kaitannya dengan penataan ruang untuk berbagai kegiatan di atasnya dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya tidak akan membahas detail, tapi memang secara umum kalau saya dari berbagai sumber ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk berhadapan dengan potensi likuifaksi ini. Yang pertama memang ya oke, kalau kita masih bisa menghindar, kita menghindari. Tetapi kalau saya yakin jalur-jalur jalan atau jalur kereta, rel kereta dan sebagainya nggak mungkin melewati gitu ya. Nah, sehingga di situ kita harus melakukan proses pembangunan, menciptakan fondasi maupun struktur upper structure yang ditahan terhadap likuifaksi yang ada, atau kita melakukan intervensi terhadap materialnya yang kita sebut sebagai soil improvement biasanya. Nah, itu yang
banyak dilakukan 3 hal itu Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa visualisasi yang sebenarnya juga dilakukan di Indonesia dalam kerangka gambar-gambar ini dilakukan di Bandara Yogyakarta International Airport gitu ya, di mana tadi kalau lihat dari peta secara regional dia berada di zona merah semuanya gitu ya. Nah, itu bagian akhir saya ingin menutup dengan kata-kata yang ringan saja. Ini saya kebetulan punya potongan-potongan berita dari Pak Menteri yang memang mencanangkan bagaimana kita menciptakan infrastruktur yang tangguh. Saya pikir salah satunya yang harus diwaspadai dan penting diwaspadai adalah likuifaksi ini, gitu ya. Jangan sampai kita membuat infrastruktur sama sekali tidak memperhatikan potensi likuifaksi. Nah, terkait dengan likuifaksi itu sendiri, saya pikir saya mencatat di sini ada beberapa hal terkait dengan masyarakat. Saya pikir masyarakat juga harus peduli terhadap potensi ini, mengerti gitu dan sebagainya. Tentunya juga harus menyiapkan sesuatu untuk memitigasinya, walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Kemudian memang bagaimana informasi tempat-tempat yang berpotensi likuifaksi dan juga sebenarnya harus terus diperbaharui karena juga sumber gempanya diperbaharui. Tentunya kadang-kadang kita memiliki PGA yang berbeda gitu ya antara hitungan yang sebelumnya dan standar yang baru misalnya atau produk peta yang baru, sehingga kita juga harus melakukan yang namanya updating peta-peta yang ada. Dan yang terakhir yang penting adalah mitigasi itu sendiri, dan itu diintegrasikan dengan pembangunan yang kita lakukan, terutama pembangunan infrastruktur yang cepat akhir-akhir ini. Saya kira itu saja, dan ini hanya tulisan yang saya pikir provokatif saja. Ini saya ambil dari mungkin Bapak Ibu sekalian hafal ya, satu proverb yang mengatakan earthquake do not kill, but the buildings do. Nah, saya plesetkan juga sebenarnya earthquakes do not kill, but the liquefaction do. Nah, di sini saya plesetkan lagi ya, liquefaction does not kill, but the lack of knowledge does gitu ya. Jadi jangan-jangan pengetahuan kita yang belum nyampe gitu ya untuk memahami likuifaksi dengan baik. Nah, untuk itulah saya senang pagi ini bisa sharing dan nanti mungkin juga belajar juga dari teman-teman rekan-rekan sekalian. Baik Pak Agus, itu saja, mudah-mudahan cukup jelas dan dengan mudah bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.